pemirsa, kita masih membahas mengenai peran pemuda ya dalam pembangunan. Nah, pembangunan apa saja ya? Karakter, pembangunan dalam keluarga, pembangunan dalam pemerintahan, lingkungan dan lainnya. Luar biasa sih cerita dari Mbak Morin begitu ya, bahwa memang agak sulit untuk memulainya. Tapi kalau kita sudah memulai dan merasakan tadi apa hasilnya, begitu apa yang dirasakan dengan berbagai hasil yang kita dapatkan, itu dia jadi hal yang sangat berkah buat kita. Apalagi ini di bulan suci Ramadan kan, gitu. Ini luar biasa sekali, di ada silaturahmi dengan teman-teman, buka bersama dan lain-lain. Baik, ini juga fenomena yang terjadi di kalangan remaja kita di Indonesia misalnya. Contohnya di Bogor aja dulu, dengan banyak remaja, baik juga universitas gitu yang ada di Bogor, anak-anak sekolah, SMA, SMK. Ini terkadang juga, ya itu tadi, dia sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Terkadang lupa bahwa ada tugas buat mereka ikut membesarkan wilayahnya, membesarkan lingkungannya dengan mungkin caranya kan banyak cara. Salah satunya dengan organisasi. Tapi bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan begitu untuk akhirnya teman-teman kita ini, remaja-remaja kita bisa melek, sadar gitu loh bahwa ayolah gitu kita ikut organisasi, nggak ada salahnya loh gitu, dan nggak ada dampak-dampak negatif lah kalau kita memang benar-benar di jalur yang positif dengan itu. Apa sih yang harus kita lakukan gitu Mbak supaya teman-teman kita ini akhirnya mau deh ikut bersama-sama dalam organisasi? Ini kembali ke kaderisasi tadi Mas. Ketika kita mau mengajak mereka untuk gabung gitu ya, membesarkan organisasi yang nantinya juga bisa membesarkan ya wilayahnya gitu, harus dibangun dulu Mas kepeduliannya. Peduli nggak sih dia untuk masyarakatnya, peduli nggak sih dia untuk nantinya akan lebih meluas lagi kepada bangsa dan negaranya, ya di lingkungan terkecilnya dulu lah, terdekatnya dulu, di lingkungan masyarakatnya. Kalau saya sih lebih begini Mas, nggak mau terlalu banyak berkata-kata, nggak terlalu mau banyak slogan, kalau saya lebih mau melakukan dulu. Dimulai dari diri sendiri dulu Mas. Kalau kita menyuruh-nyuruh orang lain, ayo ikut gabung, tapi kalau dia nggak ada panggilan juga kita repot. Contoh dulu, saya ini orang organisasi. Setiap kegiatan yang saya lakukan itu adalah positif. Dan apa yang saya lakukan itu lagi-lagi bukan money oriented ya. Lagi-lagi yang saya lakukan adalah untuk menjadi berkat bagi sesama. Itu dulu. Dan ketika kita sudah menjadi contoh, teladan dulu. Kita jadi teladan dulu buat mereka. Kita meneladani mereka gitu ya. Kita jadi teladan, kita berikan contoh kalau di organisasi itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Lewat ilmu yang kita punya, potensi yang kita punya. Contohnya apa? Contoh, kayak tadi nih, saya guru Mas. Enggak selamanya saya melakukan, menjalankan tugas organisasi saya dengan baju kebesaran saya, dengan nama besar yang ada gitu ya. Saya lebih ke lingkungan sehari-hari, saya lebih ke kehidupan saya sehari-hari. Ketika saya sebagai seorang guru, apa yang saya bisa lakukan? Jadilah guru yang baik. Dan mereka juga kan tahu, oh dia orang organisasi, ternyata dia bagus juga kok. Ketika dia menjalankan tugas tanggung jawab maupun pekerjaannya, qualify. Gitu kan? Dan ketika dia kembali kepada organisasinya, nggak ada sesuatu yang buruk untuk dilakukan. Jadi kita harus menjadi contoh dulu buat mereka. Tapi biasanya untuk melakukan hal itu juga banyak hambatan. Jelas. Banyak kesulitan yang hati-hati. Pasti orang hidup itu selalu diberikan tantangan. Nah itu. Dan bagaimana nih cara menghadapi tantangan itu dan hambatan itu, Pak Morin? Kebetulan saya orang yang paling senang ditantang. Wah. Jadi kalau ada tantangan seperti itu, semakin semangat saya untuk membuktikan bahwa saya bisa. Saya bisa gitu kan. Apa yang saya bisa ya tadi. Tantangan saya untuk menjalani kehidupan ini ya, dengan peran-peran saya sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai pekerja, tentu hambatannya banyak. Ketika saya dikembalikan dengan tugas, saya pulang mengajar, saya kembali ke rumah, saya harus melayani suami dan anak-anak saya. Dan ketika ada panggilan dari organisasi, saya juga harus membagi waktu saya dengan organisasi. Tapi segala sesuatunya Mas, saya kembali mengandalkan Tuhan. Kembali lagi saya kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik waktu. Supaya apa? Supaya saya diberikan hikmat. Ketika saya menjalankan tugas tanggung jawab saya tadi yang terbagi-bagi, saya bisa fokus. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Wah, ini kalau semua perempuan remaja kita pikirannya kayak Mbak Molly ini kayak luar biasa ini ya. Paling tidak Mas, menjadi duta di tempat masing-masing. Ya, itu dia. Hal kecil harus kita lakukan ya. Tidak terlalu jauh lah ya, hal kecil aja dulu. Iya, jadi pionir di keluarga. Ya, betul.
menjadi gubernur di lingkungannya, Betul. gitu ya, luar biasa sekali. Baik, Mbak Maureen, kita tahu kan ada DPD KNPI Kabupaten Bogor sebagai wadah organisasi, sebagai wadah para remaja-remaja kita. Sudah jelas Komite Nasional Pemuda Indonesia untuk wilayah Kabupaten Bogor sudah ada, dan ketuanya ada Kang Burhan gitu. Betul. Ya. Nah, sejauh ini yang sudah dilakukan KNPI sebenarnya apakah sudah aktif gitu ya untuk melakukan konsolidasi tadi, kaderisasi terhadap pemuda-pemuda di Kabupaten Bogor. Tapi kalau saya lihat ini masih kurang gitu remaja-remaja perempuannya yang aktif. Apakah KNPI-nya tidak membuka peluang, ya tidak membuka secara lebar gitu, atau sebenarnya remaja-remaja kita yang masih belum melek juga akhirnya? Gini Mas, tadi sudah saya katakan, ketika kita mengkaderisasi itu semua berjalan dengan baik Mas. Hanya kembali sudah dilakukan, ya? Sudah dilakukan. Hanya kembali kepada remaja-remajanya tadi, mau nggak dia ikut bergabung? Toh kita juga nggak bisa paksakan kan? Ya, kita nggak bisa paksakan, kehendak bebas Mas. Oke, harus saya mau tahu juga nih teman-teman dari KNPI apa yang sebenarnya yang sudah dilakukan begitu ya untuk melakukan kaderisasi tadi. Ya caranya seperti apa? Begitu. Tapi kita tahan dulu Bang Maureen ya. Siap. Dan pemirsa kita kembali setelah jeda pariwara tetap di Pemuda Indonesia Bicara.